Shalom. Oke. Saya ketika mempersiapkan ini, saya jadi keinget yang si AU kasih video di grup, akhirnya saya khotbahkan ini. Karena begini, seringkali saya mengatakan bahwa kita tidak perlu meminta, kita tidak perlu merengek sama Tuhan. Apakah ada ceritanya, apakah ada firman-Nya untuk di mana kita enggak perlu didoakan, kita enggak perlu minta didoakan. Apakah Tuhan bisa dengar? Apakah Tuhan akan lakukan atau menjawab doa-doa kita gitu loh. Karena seringkali kita terpaku dengan mengatakan mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapatkannya, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Apakah ada firman yang mengatakan bahwa gak usah didoakan, gak perlu minta didoakan, tapi Tuhan bisa jawab. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersiungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini bertolak belakang tadi yang kita lihat. Si Christine tampilin video di mana Tuhan Yesus bertanya di kolam Bethesda itu, maukah engkau sembuh? Di sini tidak ada pertanyaan, tidak ada permintaan dan tidak ada didoakan atau minta didoakan, tidak ada. Nah, kita tahu perempuan ini 12 tahun udah ke dokter, gak bisa, duitnya udah habis semua. Sehingga dia dalam keadaan stres, depresi gitu ya, penyakitnya soalnya gak baik-baik gitu loh. Nah, ketika dia dengar dari orang, Yesus itu bisa nyembuhin. Yesus itu bisa melakukan mukjizat. Nah, ketika dia mendengar kayak begitu, ada sebuah hope, sebuah pengharapan. Wah, kalau dia bisa nyembuhin ini, gue dengar bisa nyembuhin orang. Berarti dia bisa juga nyembuhin saya. Jadi ada suatu timbul dalam dia pengharapan. Tadinya dia sudah gak punya pengharapan, dia sudah stres, sudah bingung, semua tabir dia sudah lakuin, udah gak punya duit. Tapi sekarang dia mendengar ada orang yang mampu bisa nyembuhin. Nah, tapi ada satu hal yang bermasalah ketika di zaman Israel ini. Itu adalah namanya orang sedang pendarahan, perempuan pendarahan lagi haid, itu tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Makanya dia harus ada di rumah sampai selesai. Sebab kalau dia mau keluar dia harus ngomong najis. Sebab ketika orang bersentuhan dengan perempuan yang sedang lagi haid itu najis. Nah, kalau najis ya harus melakukan ini itu supaya bisa clean lagi gitu, bisa bersih lagi. Jadi setiap orang yang perempuan Israel itu
Ketika mereka head, nggak boleh keluar rumah. Dia harus stay dan juga nggak boleh ada, pokoknya benar-benar stay lah. Karena bendanya yang dia makan, yang dia pegang itu jadi najis gitu loh. Sangat-sangat strict sekali gitu loh. Nah itu sebuah penghalang yang dia harus mikirin. Yang harus dia gimana caranya? Sebab kalau dia ngomong, karena dia tahu pasti orang yang pengen minta didoain Yesus itu banyak banget. Dan gak mungkin dia ngomong gitu loh. Karena orang kalau udah tahu dia menghindar bahkan bisa ditimpuk gitu loh. Karena mereka takut banget yang namanya najis gitu loh. Jadi orang Israel tuh takut banget dengan hal yang najis gitu loh. Jadi dia berpikir bahwa ini gak mungkin dia bisa ngelakuin dengan terang-terangan. Nah itu penghalang yang harus dihadapi. Gimana caranya untuk bisa. Kalau gue terang-terangan ngomong sama Yesus sebagai minta disembuhin. Wah itu gak mungkin. Kenapa? Itu berdesakan. Dan ketika berdesakan. Orang tahu yang tadi kena badan dia. Wah bisa ngamuk. Bisa ditimpuk batu dia gitu loh. Karena bikin kotor badannya gitu. Bikin najis. Jadi dia bisa ngebayangin bahwa ini susah dan ini mustahil gitu loh. Boleh katakan mustahil. Karena memang gak bisa untuk dilakukan. Nah. Terus gimana caranya? Untuk dia bisa mendapat bisa kesembuhan. Dan dia tahu memang nih jawabannya dari Yesus. Karena dia dengar dari banyak orang bahwa ini bisa nyembuhin gitu loh. Nah, singkat cerita begini. Ya saya nggak tahu bagaimana dia mendapatkan. Yang dulu saya pernah renungin. Gimana Tuhan kok dia perempuan ini bisa punya ide. Asal gue pegang, gue sembuh. Lah ini idenya dari mana? Kenapa dia punya pikiran asal gue pegang, nggak perlu didoain, nggak perlu ditumpangin tangan, nggak perlu minta, gue bisa sembuh. Gimana dia punya pikiran asal gue pegang sembuh? Itu dari mana? Dulu memang saya pernah khotbahin hal ini. Cuman itu mungkin 2-3 tahun yang lalu. Ketika saya bertanya sama Tuhan seperti itu. Nanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus jelasin. Orang ini. Mungkin ketika dia sedang masak. Yang namanya masak. Itu namanya api. Itu merambat ketika dia misalnya penggorengan gitu ya. Dia pakai mungkin dulu pakai arang atau pakai kayu gitu ya. Dia masak, apinya itu membuat mengalir ke misalnya penggorengan. Jadi ada aliran panas yang berasal dari paling bawah itu bisa ngalir ke seluruh badan dari penggorengan itu. Jadi ketika dia masak, ketika dia melakukan ini, terbesitlah sebuah pemikiran. Yesus itu punya kuasa. Berarti seluruh badannya ada kuasa. Seperti penggorengan ini ketika dikasih api bawahnya. Itu merambatkan api ke yang lain ke badan seluruh penggorengan ini. Demikian kuasa Yesus. Kuasa orang ini itu juga merambat nempel sampai ke baju-bajunya. Kenapa? Ya karena ya seperti ini penggorengan api bisa merambat. Demikian orang ini punya kuasa. Asal gue pegang itu namanya bajunya doang. Itu ada kuasanya. Kenapa? Kan nempel di badannya. Yang punya kuasa itu kan ada di seluruh badannya gitu. Nah badan ini kan bajunya kan nempel ke badan. Jadi kalau gue pegang, gue bisa sembuh. Ada urapan, ya kalau zaman dulu urapan itu ada. Kata urapan di dalam perjanjian lama. Jadi urapan itu merambat. Urapan kuasa itu nempel. Nah pola pikir ini muncul dalam diri dia. Nah waktu saya ngerenungin.
logis. Karena ketika seseorang bertindak, dia harus punya pola pikir dulu. Gitu loh. Punya pikiran apa yang dia mau lakuin. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu, seperti saya gerakin tangan saya karena otak saya ngomong, saya mau gerakin tangan saya. Jadi orang ini, perempuan ini menggerakkan badannya, menggerakkan untuk mendekati Yesus karena punya satu pola pikir. Dan pola pikir itu berasal dari mana? Nah itu timbulnya dari mana? Nah ketika saya diberikan penjelasan seperti ini, masuk akal. Bahwa dia percaya bahwa ada rambatan, urapan di badan Yesus. Di jubah Yesus. Sehingga dia mengambil keputusan, asal gue pegang. Gak perlu didoain. Gak perlu minta. Gue pegang, gue sembuh. Dan kejadian ini terjadi. Ketika dia pegang, kesembuhan terjadi. Di sini saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang harus kita percayai yang membuat perempuan ini berhasil sembuh. Pertama, hati dan pikirannya mempunyai sebuah pola pikir yang positif bahwa jawaban untuk masalahnya ada di dalam Yesus. Kalau kita punya pikiran, jawaban untuk hidup kita ada di Yesus. Kita akan selalu fokus kepada Yesus. Bukan kepada hal yang lain. Yang tadi yang pilot. Dia hanya fokus kepada solusi. Fokus kepada orang yang memberitahukan caranya. Demikian kalau kita fokus masalah gua ada di jawaban Yesus. Seperti perempuan ini, dia dengar Yesus itu bisa nyembuhin. Akhirnya dia hanya fokus, Yesus itu yang sanggup jawaban gua. Nah akhirnya ketika dia punya fokusnya, Yesus jawaban. Yang kedua, jadi hati pikirannya tertuju kepada Yesus. Yang kedua, ada tekad. Walaupun ada yang namanya rintangan. Dia tahu bahwa tadi saya katakan pendaraan itu orang jadi najis kalau mendekati dia. Itu sebuah rintangan yang harus dia selesaikan. Gimana cara rintangannya? Supaya dia bisa menyelesaikan masalah ini. Orang yang fokusnya kepada Yesus tidak akan yang namanya mengeluh. Tetapi dia akan mencari solusi. Bagaimana apa yang terjadi atau halangan yang terjadi, hambatan yang terjadi, rintangan yang terjadi. Dia akan berusaha untuk bisa minta hikmat sama Tuhan. Bukan dia menjadi menangis, bukan dia menjadi mengeluh, ngomel-ngomel dengan situasi keadaan, dengan rintangan, dengan hambatan, dengan kekurangan, dengan apapun yang saat ini dihadapinya. Seperti perempuan ini, dia punya rintangan, tapi dia punya tekad, dia cari solusinya. Saya begini, mental seorang, saya kasih sedikit aja ya. Mental seorang karyawan dengan mental seorang pengusaha itu beda. Seorang pengusaha, seorang karyawan mentalnya adalah begini. Gua kerja, akhir bulan gue dibayar. Gue gak peduli itu perusahaan rugi atau enggak, gue gak pikirin. Pokoknya perusahaan itu bayar gue. Tapi kalau pengusaha mentalnya beda. Dia dibayar kalau untung. Kalau karyawan nggak peduli untung atau nggak untung itu perusahaan dibayar.
Pengusaha kalau untung, dia bisa berhasil menguntungkan perusahaannya, dia dibayar. Fokus daripada seorang pengusaha adalah prosesnya untuk bisa menghasilkan keuntungan. Tapi seorang karyawan tidak melihat seperti itu. Dia hanya pokoknya gaji gue segini. Tapi pengusaha otaknya beda. Sehingga mental karyawan dengan mental pengusaha itu beda. Orang yang mentalnya karyawan cuma hanya melihat gue cuma hanya didapat duit-duit karena gue kerja. Tetapi kalau mentalnya pengusaha itu berbeda. Lebih besar dibutuhkan dibanding karyawan. Kenapa? Karena dia harus mengalami proses. Dia harus menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi untuk dia bisa menghasilkan keuntungan. Jadi ada waktu yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha untuk bisa menghasilkan keuntungan. Sehingga tidak semua orang yang dari karyawan, apalagi yang belum pernah kerja, pengen jadi bos, nggak bakal bisa. Dalam waktu cepat berhasil, nggak bisa. Apalagi kalau mentalnya nggak punya mental seorang pengusaha, stres. Lah biasanya cuma dapat duit gaji bulanan, tapi sekarang ketika lagi nggak ada kerjaan, maksudnya usahanya lagi sepi, lagi bermasalah, wah udah stres setengah mati, sudah mau mundur. Maka untuk menjadi pengusaha itu sedikit orang. Untuk orang jadi pengusaha itu sedikit, karena dibutuhkan mental yang besar. Dibutuhkan orang yang punya kekuatan untuk tidak memikirkan masalah atau mengeluh ketika enggak laku, ketika bermasalah ngeluh aja, tapi tidak mau mencari solusi. Tapi saya udah tanamkan ke anak saya, satu hari kamu harus usaha. Titik. Tapi saya tidak akan kasih namanya modal atau dia berusaha kalau dia belum pernah kerja. Gak mungkin. Saya udah dengar lah banyak orang yang ngomong, anaknya dikasih usaha, gak jalan. Karena memang belum pernah kerja, belum punya pengalaman. Tapi disuruh usaha, gak bisa. Karena ketika kerja kita butuh yang namanya mental atau pengalaman demi pengalaman. Gak bisa seorang anak dikasih ke usaha. Lawang dia gak tahu ngadepin orang. Ketika ada masalah dia harus seperti apa. Gak bakal bisa. Tapi saya udah tanamkan kepada mereka. Satu hari kamu harus punya usaha sendiri. Tujuannya apa? Mempersiapkan mental. Yang saya maksud gini, yang kedua ini. Kita harus punya yang namanya tekad untuk mencari solusi ketika ada masalah. Perempuan ini dia tahu ada halangan, ada hambatan yang membuat dia bisa gagal. Untuk gak bisa sembuh. Untuk bisa sembuhnya. Bisa gagal. Kenapa? Karena dia menghadapi kenajisan. Kalau tahu orang lain bisa dengar, habislah dia bisa dilemparin batu, bisa mati. Itu sebuah halangan, tapi dia harus bagaimana cara pemecahannya. Itulah otak yang mikir. Itulah hikmatnya Allah bisa turun ke atas kita. Kalau kita tidak ngeluh. Banyakan orang itu ngeluh. Bukan cari solusi. Bukan minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Yang ada cuman hanya komplain, mengemis, meminta-minta sama Tuhan untuk diberkati. Tapi tidak mau cari tahu. Malas untuk bagaimana solusinya. Yang ketiga. Coba dalam bahasa Inggrisnya. Coba deh. Markus 5 ayat 34. Coba. Then he said to her, "Daughter, your faith," tanda kurung ya,
your personal trust and confidence in me. Jadi imannya itu adalah personal trust. Jadi percaya dan keyakinan di dalam Yesus has restored you to health. Nah, maksudnya gini, perempuan ini percaya, punya keyakinan bahwa jawaban di dalam Yesus. Itulah namanya iman, itulah namanya percaya. Dan itulah Tuhan katakan yang nyembuhin engkau. Ada yang bertanya di YouTube begini. Itu ada seorang hamba Tuhan, itu doain orang-orang bukan Kristen. Itu gimana? Apa bisa? Karena waktu saya khotbah mengenai, dikatakan Pak Rudi ngomong bahwa percaya sama Yesus gitu loh. Itu bisa semua, harus percaya dulu. Betul. Harus percaya dulu. Tapi percayanya adalah Yesus sebagai tabib. Apakah perempuan ini percaya Yesus adalah juru selamat? Percaya enggak? Tidak. Yesus belum mati di kayu salib. Yang dia percaya bahwa Yesus itu tabib yang bisa nyembuhin. Titik. Jadi setiap orang non-Kristen asal dia percaya bahwa Yesus itu adalah tabib, bisa disembuhin. Sebab untuk menjadi Yesus sebagai Tuhan itu step selanjutnya. Tapi menyatakan Yesus sebagai tabib yang bisa nyembuhin, Tuhan itu mau nyembuhin asal orang itu percaya. Prinsipnya adalah percaya. Confidence, yakin in Jesus. Punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa jawaban gue di dalam Yesus. Nah, jadi begini. Tadi awal saya katakan, perempuan ini tidak meminta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bertanya, ya. Terus tidak ditumpangin tangan sama Tuhan Yesus sekalipun, tapi kuasa Allah bisa kerja. Yang dibutuhkan cuma percaya. Bukan saya ngomong loh, Tuhan yang katakan. Trust. Bahasa Inggrisnya lebih enak sih ya. Personal trust and confidence in me. Personal trust, jadi kepercayaan secara pribadi dan keyakinan di dalam Yesus. Itu iman, itu kepercayaan. Jadi yang dibutuhkan kita bukan adalah meminta. Yang dimana Tuhan akan kerja, kagak. Kita mau nangis bombay, mau 40 hari berpuasa sekalipun. Tetapi kalau nggak punya kepercayaan percuma. Kalau kita nggak punya keyakinan, kepercayaan bahwa di dalam Yesus ada jawaban. Dan ketika ada jawaban kita lihat ada masalah, ada rintang-rintangan. Kita tidak menjadi mengeluh, kita tidak menjadi marah-marah, kita menjadi merengek sama Tuhan. Tapi kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan bisa memberikan pengertian kepada kita. Nah ini problemnya, banyak orang Kristen gak mengerti. Mereka selalu bertanya, tapi kan firman yang minta lah. Betul. Oke. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi gini, Yesus menjawab ketika kasusnya pohon ara itu Tuhan kutuk kering gitu loh. Jadi si muridnya pada shock gitu loh. Tuhan katakan, percaya sama Allah. Terus dia ngomong gini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
Ini yang selalu berkali-kali saya pernah ngomongin. Tuhan tidak mengatakan, berkatalah gunung ini kepadaku. Berkatalah masalahmu kepadaku. Kan gunung ini masalah kan ya. Berkata-katalah mengenai masalahmu kepadaku. Di sini tidak mengatakan, Yesus nggak mengatakan, tapi berkata, berkatalah kepada gunung itu, berkatalah kepada masalahmu, keluar. Berkatalah kepada problemmu, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun dalam nama Yesus. Aku perintahkan saat ini, aku berkata kepada masalah ini, keluar dari depan, dari mataku, dari hidupku. Dari depanku, dalam nama Yesus. Tuhan nyuruh kita ngomong kepada masalah, bukan ngomongin masalah kita ke Tuhan. Nah ini terbalik, mayoritas orang Kristen tuh ngomongin ke Tuhan untuk masalahnya. Ya tapi kan firman mengatakan air mata kita disimpan di kirbatnya gitu. Men, itu perjanjian lama. Ya kita seperti si Ayub. Wah saya lagi ngalamin Ayub nih seperti Ayub. Gue lagi diserang sama setan. Gue lagi diajari sama Tuhan tuh gue mesti rendah hati. Ayub itu perjanjian lama sebelum Kristus datang dan mati di kayu salib dan bangkit. Di mana setan itu mempunyai kuasa dan manusia tidak punya kuasa untuk mengalahkannya. Jadi beda zamannya, beda zaman Yesus sama zaman perjanjian lama, zaman si Ayub ya jelas beda. Terus mau dikerjain sama setan, menganggap Tuhan yang ngerjain gitu. Betapa jahatnya Tuhan gitu loh. Buat apa Yesus mati di kayu salib kalau kita masih dikerjain sama setan? Pada firman yang katakan menginjak kalar jengking. Tapi kita menganggap ini gue dikerjain setan karena Tuhan lagi ngajarin aku. Untuk merendahkan diriku. Ini pemikiran-pemikiran yang banyak terjadi di dalam kekristenan yang salah. Mengambil perjanjian lama yang sudah diperbaharui di perjanjian baru. Tapi masih pakai perjanjian lama. Dan masih diajarkan seperti itu. Patokan kita adalah perjanjian yang baru. Bukan yang lama. Di sini Tuhan mengatakan ngomong kepada gunung. Atau pada masalah kita untuk beranjak. Terus dikatakan, asal tidak bimbang hati. Tapi percaya bahwa apa yang diomongin, yang namanya masalah, kerugian, ketakutan, atau apa, itu akan terjadi. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Kemudian Tuhan sambung gini. Aku berkata kepada bang, apa saja yang kamu minta. Tuhan berarti kan mengatakan apa ya saja yang kamu minta. Kita boleh meminta. Tapi, dan doakan. Percayalah. Kamu telah menerima. Maka itu akan diberikan. Lah kita sudah nuntut sama Tuhan supaya Tuhan berikan, tetapi kita belum percaya atau telah menerimanya. Ya nggak bisa. Asal tidak bimbang hati. Lah kita ini penuh dengan kebimbangan. Nah apakah Tuhan tolong? Kalau kita mengeluh itu membuktikan bahwa kita belum percaya 100%. Masih ada kebimbangan. Jadi kebanyakan kita, jadi fokusnya adalah selalu meminta, selalu melihat Tuhan sebagai jawaban kita untuk nuntut Tuhannya. Tapi kita tidak menuntut diri kita. Gue udah percaya belum? Gue masih ada kebimbangan atau enggak? Lah kalau gue masih ada kebimbangan, firman mengatakan orang yang di Yakobus, orang yang bimbang hati,
Jangan berpikir bahwa dia akan menerima. Tuhan yang ngomong, bukannya saya. Jadi orang yang mendua, jangan berpikir bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Allah dengan jelas di dalam firman-Nya, yang dibutuhkan di kita bukan kita menjadi seorang pengemis. Yang dibutuhkan oleh kita untuk Tuhan jawab doa-doa kita adalah percaya. Amin. Jadi yang dibutuhkan kita adalah bagaimana kita mempunyai 100% percaya. Nah, seperti perempuan pendaraan ini, bagaimana dia bisa mengatasi hambatan, halangan yang terjadi. Dia pakai imajinasinya. Tuhan memberikan yang namanya imajinasi, hikmat, sehingga dia tahu kira apa yang harus dia lakukan. Jadi yang Tony katakan begini, kita semua seharusnya menyadari kita ini dibutuhkan kepercayaan. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita ini punya 100% percaya. Sebab passwordnya itu adalah percaya. Ingat yang udah lagu, asal percaya sakitku hilangkan lah. Apa lagu-lagu sekolah minggu itu ya. Memang apa ya, yang dibutuhkan dari Tuhan kepada kita adalah percaya. Percaya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita percaya, kita enggak minta pun terjadi dengan sendirinya. Yang dibutuhkan kita adalah hikmat. Minta hikmat sama Tuhan. Oke lah kalau kita mau minta, no problem. Tuhan katakan, tapi percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Pertanyaannya, masalahnya orang Kristen cuman hanya minta doang. Mintalah, cuman kata itu doang. Tapi ada kelanjutan, percayalah kamu telah menerimanya. Sudah punya belum? Kalimat ini. Kalau ini belum punya, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan. Tidak ada kata makanya. Tidak akan diberikan. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya, kata-kata sebelum itu belum terjadi, belum dilakukan. Ini aturan mainnya Tuhan, bukannya saya. Jadi saya jadi ngerti bahwa yang dibutuhkan oleh saya adalah saya harus tiap hari menghancurkan, membuang ketidakpercayaan. Artinya otak saya harus disetel ulang. Nah, kayak Paulus mengatakan, perbarui pikiranmu hari demi hari. Kenapa? Karena untuk kita mendapatkan janji Allah dengan sederhana doang percaya, itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita punya mata, kita punya perasaan, kita punya ngeliat gitu ya. Yang membuat fakta ada di depan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu yang harus kita lawan. Nah, ini yang susah. Karena kita melihat fakta, makanya Paulus katakan, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Problemnya kita ini fokus kepada masalah. Problemnya kita fokus kepada nuntut kepada Allah. Tapi kita tidak fokus kepada pembetulan diri.
Kita nggak betulin diri kita sendiri. Nyahon ta. Allah itu baik. Allah itu mengasihi kita. Semua kebutuhan kita. Ini kemarin si Marvel wisuda. Jadi kelas 3 udah selesai, jadi wisuda. Sebelumnya saya mikir begini, saya bersyukur sekali. Begini, kalau kita melihat apa yang kita dapat, apa yang kita alami, dan kita melihat ini luar biasa. Dan kita tahu, gua gak punya kemampuan untuk bisa dapat ini. Dan kita menyadari, ini semua karena Tuhan. Itu akan membuat kita bersyukur. Itu akan membuat kita tidak bisa yang namanya menganggap gue bisa nyekolahin anak gue bisa ini karena gue mampu. Tapi karena saya tahu melihat ketidakmampuan saya atau saya ini seperti apa. Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu saya itu kayak apa dulunya. Dan saya bisa menyekolahkan anak dengan sekolah yang bagus. Itu ada sesuatu yang amazing buat saya. Sesuatu yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak punya kemampuan. Saya sekolahin yang di Bukit Sion. Itu mahal. Dan saya bayar cash. Dulu si Michael Manuel, saya bayar nyicil. Si Michael itu berapa bulan gitu ya. Tapi si Marvel, saya bayar cash. Yang saya maksud begini, saya tahu dengan uang segitu cukup besar buat saya. Karena dulu untuk saya, untuk si Kyle, untuk sekolah aja, dulu TK aja, saya nggak mampu bayar. Dulu saya pernah share di grup, ada seorang dia share pengalaman dia, bagaimana dia hidup. Itu ketika COVID dia jatuh abis-abisan sampai hidupnya dengan pakai kartu kredit. Dan dia menangis ketika dia katakan, ketika saya mau menyekolahkan anak saya enggak mampu. Itu membuat saya merasa saya menjadi orang tua yang gagal. Enggak bisa menyekolahkan anak saya. Karena dia hancur banget. Saya waktu ini, saya masih bersyukur bahwa saya tidak separah dia gitu loh. Walaupun saya hidup dengan kartu kredit waktu dulu. Saya gak hidup dengan kartu kredit. Tapi saya bisa membayangkan model dia ini kartu kredit gede gitu loh. Tapi orang ini bisa keluar. Dia itu utang ratusan juta. Tapi dia bisa keluar itu kurang lebih setahunan. Menurut saya kurang lebih nggak lama lah pokoknya. Kenapa dia bisa keluar? Karena percaya sama firman. Tuhan bukan jalan. Dia IO, event organizer. Dia dikasih orderan yang gede banget. Orderan itu dia bisa bayar utang. Dia sekolahin anak, dia bisa keluar negeri lagi.
Saya ingin katakan begini. Ketika saya melihat diri saya, Allah itu luar biasa. Allah itu mampu. Orang Kristen itu tahu dan yakin 100% bahwa Allah itu mampu. Saya percaya semua 100% percaya Allah itu mampu, Allah itu berkuasa. Tapi problemnya kepercayaan dalam dirinya ada campur ketidakpercayaan. Dulu seperti saya katakan seperti ada tali, satu kuda menuju ke kiri saya, satu kuda menuju ke kiri kanan saya. Itulah yang namanya kepercayaan dan ketidakpercayaan yang saling bertarik satu sama lain atau saling bertentangan satu sama lain. Ketidakpercayaan yang di sebelah kanan saya anggap ketidakpercayaan menarik, terus kita mulai kepercayaan menarik, saling menarik. Dan akhirnya itu kuda gak kemana-mana. Akhirnya enggak berubah hidup kita. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Yakobus 1 katakan, orang yang mendua hati jangan berharap, jangan berpikir dia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tapi ketika ketidakpercayaannya ini semakin tadi 50-50. Ditarik. Akhirnya persentase ketidakpercayaan itu makin menurun, makin mengecil. Percaya 100%. Seperti perempuan pendarahan itu. Tanpa minta didoakan. Terbuka. Problemnya untuk 100% percaya susah. Problemnya orang Kristen malas. Untuk berusaha merenungkan firman supaya ketidakpercayaan itu hilang. Malas ngerenungin firman. Tapi berharap Tuhan bukain jalan. Nggak bisa. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Kalau tidak ada kata percaya telah menerima kita belum punya, maka tidak akan diberikan. Tapi ketika percaya kamu telah, saya telah menerima, saya telah berhasil, saya bisa menjual, maka saya bisa menjual, saya akan dapat. Itulah begini. Jadi orang ketika diomongin jangan kepala batu. Saya ketika mendengarkan khotbah, setiap hari saya dengerin khotbah. Ketika saya lagi dengerin, ada perkataan-perkataan yang nusuk saya, nyinggung saya. Saya ketik. Ketika saya ketik, saya tahu saya salah di sini. Saya renungin, Roh Kudus, saya tahu saya salah di sini. Tapi saya butuh penjelasan. Bagaimana saya bisa kesalahan di sini dan pemecahannya, solusinya gimana? Jadi saya renungin.
Kalau kita sudah dikasih tahu dan gak peduli dan tidak berusaha membetulkan diri kita, gak akan berubah hidup kita. Gak akan. Dan karena saya tahu saya butuh diubahkan. Kenapa? Karena memang patokannya kalau kamu percaya telah menerima, saya akan dapat. Jadi itu syaratnya. Nah, untuk saya tahu ada hal-hal yang saya belum lakukan, ada hal-hal yang salah di otak saya ini yang saya harus rubahkan. Kenapa? Supaya saya dapat. Nah, ini yang orang Kristen banyak yang tidak mau punya usaha untuk betulin diri. Paling enak minta aja, nangis aja. Tuh ada firmannya, air matamu disimpan di kirbat Allah. Seperti itu, pokoknya gue minta aja. Kalau memang Tuhan penuh kasih, Tuhan itu mampu, Tuhan berkuasa, Tuhan lakuin aja lah. Bukain jalan saya lah. Kita menjadi menuntut Tuhan. Itu paling enak, nuntut Tuhan paling enak. Tapi untuk berubah sendiri, aduh mana punya waktu gue. Pagi-pagi gue mesti kerja, pagi-pagi gue mesti berjalan. Udah malam gue udah capek, gue udah mesti ini. Masa gue mesti ngerenungin gimana caranya. Gue kerja begini, bla bla segala macam. Ya sudah, sok silakan. Lihat, berubah gak? Sudah tahu cara lama gak berhasil. Gak berubah-berubah hidup ya. Ya wong cari cara yang baru. Ini yang saya lakuin setiap hari. Seeking God. Prevent problem. Cari Tuhan. Mencegah masalah. Kita cari Tuhan. Bukan ngerugiin kita. Nguntungin kita. Jadi ngerenungin firman. Bukan jadi beban. Tapi jadilah sesuatu, inilah jawaban. Gue tahu gue yang salah. Otak gue nih bebal. Otak gue masih bego begini. Gue mesti berubah. Jadi kita berusaha membetulkan diri kita. Bukan berusaha berteriak tiap hari sama Tuhan. Perempuan ini tanpa didoakan, tanpa minta didoakan, kuasa Tuhan kerja. Jawaban Tuhan terjadi. Orang ini sembuh. Jadi tanpa kita minta sama Tuhan, tanpa kita mengemis-ngemis sama Tuhan, tanpa minta didoakan, asal percaya, kita bisa dapetin. Amin. Nothing is impossible bagi orang yang percaya. Di depan kita memang masih belum. Nggak usah pikirin. Pokoknya gue percaya. Tapi masih begini, pokoknya gue percaya. Jadi kita tidak mengeluh, tapi percaya. Mempertahankan iman kita, kepercayaan kita. Sampai itu mengikis. Jadi benih itu biar bertumbuh. Sampai menghasilkan buah. Jadi fokusnya ya. Fokusnya itu adalah bukan di masalah. Fokus kita seharusnya di firman. Amin. Jadi fokus kita bukan di kerjaan kita masih bermasalah. Atau kita lagi ngadepin masalah. Bukan fokus kita di situ. Fokus kita adalah firman. Ini yang harus diusahakan setiap hari sampai benar-benar meledak dalam diri kita.
Nah ketika meledak itu otomatis terbuka. Otomatis gak perlu minta Tuhan bukan dong jalan keluar dong. Tuhan gak perlu, sama sekali gak perlu. Patokan saya di firman ini. Perempuan 12 pendarahan tanpa meminta. Dasar saya ada. Tuhan kerja. Tuhan bisa bukain pintu buat kita. Amin. Saya hanya ingin kita, baik yang mendengarkan, cara kerja Allah salah satunya adalah seperti ini. Ini perempuan pendarahan nih, gitu loh. Bukan berarti tanpa doakan gak bisa sembuh, bisa. Tapi jangan berharap kepada manusia. Ini yang saya ingin katakan. Tanpa minta didoakan, tanpa didoakan. Ini perempuan bisa sembuh. Cuma satu doang. Yang Tuhan butuhkan, percaya. Itu aja. Amin. Makanya saya baru ngerti. Smith selalu katakan, percaya aja. Dia selalu ngomong, percaya aja. Percaya aja. Akhirnya saya semakin ngerti. Jadi tiap hari kita harus mengusahakan ketidakpercayaan itu menjadi berkurang. Amin. Dan biar tuh kepercayaan itu semakin full. Benih yang kita udah tanam. Jangan sampai. Kemarin saya beberapa hari yang lalu. Ada pola pikir saya. Negatif. Kemudian saya pengen ngomongin. Ketika pola pikir muncul itu dan ketika saya mau ngomongin. Saya diingetin sama Roh Kudus. Kalau lu ngomongin itu lu menunjukkan lu gak percaya. Ketika saya dikasih tahu gitu. Logis. Benar juga. Akhir ketika mulut saya mau ngomong. Gak jadi. Akhirnya saya tolak, saya patahin. Karena setiap hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Kita ngomong salah, hidup kita salah. Itu aja. Dan saya tahu apa yang saya katakan itulah gambar diri saya. Jadi saya langsung stop. Saya matiin itu perkataan itu, kalimat-kalimat yang muncul di pikiran saya. Saya katakan, saya patahkan. Gak boleh. Dan saya gak mau. Akhirnya saya gak jadi ngomongnya. Nah, itu salah satunya mencegah ketidakpercayaan itu keluar. Atau kita proklamirkan. Kita omongin. Ya tapi kan faktanya begini. Jangan omongin. Ya, tapi dia ngomongin. Jangan omongin. Amin. Jangan membesarkan masalahmu. Besarkanlah Tuhanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biar hari ini kita belajar lagi. Amin.